udah boleh sih kayaknya nanya-nanya yang Apa tuh? hati ke hati lah gitu. Meskipun sebenarnya kayak nggak perlu Berat hati ke hati juga sih gitu. Jadi kan sosoknya Kak Aiman tuh udah kuat ya di Kompas gitu kan, 11 tahun ya. 11 tahun, ya. Nggak tahu ya kalau soal kuat apa enggak kan publik yang menilai ya. Tapi ya lumayan kuat lah Kak gitu. Amin, Kita amin. sih ngeliatnya memang kuat gitu. Kenapa akhirnya dilepas? Meskipun apakah hanya karena tawaran atau mungkin ada yang udah mulai nggak sejalan atau mungkin memang harus keluar dari comfort zone atau memang gimana Kak? Agak dalam ya pertanyaannya. Agak komprehensif. Tapi jawabanku simpel sih. Gue bergerak berdasarkan value, nilai. Oke. Jadi kalau nilai itu yang ada dalam diri gue yakini itu bisa lebih challenging, bisa lebih hal yang gue orang sebenarnya bosenan sebenarnya. Gue sebenarnya bosenan. Dan sekali lagi, gue tuh orang yang dinamis, gue orang yang gue nggak mau bergantung dengan apapun dan siapapun. Meskipun ketika orang itu baik dengan gue, maka gue akan 2 kali, 3 kali lipat lebih baik. Dan gue nggak akan pernah lupakan jasa orang seumur hidup gue. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, jadi soal kenapa pindah, tentu ada value yang bagi gue itu lebih menantang. Ada tanggung jawab yang lebih besar. Gitu. Itu dari pull factor. Dari push factornya ada. Apakah itu misalnya, ya tentu ada hal-hal yang bisa gue ceritakan secara terbuka, ada juga yang tidak. Tapi intinya bahwa value yang gue ambil, value yang gue lihat ya, itu hal yang memang menantang untuk kemudian gue jalankan ke depan. Dengan segala resikonya, dengan segala apapun. Toh Aiman juga kan, program Aiman yang investigasi itu kan juga pasti bukan tanpa resiko juga. Ada resiko yang kemudian mengelilinginya. Meskipun ya semua tuh ada resikonya. Orang makan aja ada resikonya kok. Dia bisa kelolodan dan kemudian meninggal kan gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, itu yang kemudian harus kita pikirkan. Nah, value itu yang gue harus pikirkan ketika gue bergerak selangkah, apalagi ini bicara soal pindah perusahaan dan lain sebagainya. Tentu kan hal-hal seperti itu yang harus dipikirkan. Dan aku kan suka ngikutin Kak Aiman ya. Sosoknya itu kan, kamu kan nggak yang main loncat kutu loncat, terus bahkan kamu tuh kalau mau ngelakuin sesuatu, kayaknya udah dipikirin. Gitu. Ada gelisahnya dulu nggak nih? Gitu. Hati nurani kamu tuh kayak gimana nih? Dan you can take actions gitu kan. Apakah Pasti ini dong. termasuk juga di dalamnya? Maksudnya kayak, Iya. mungkin dulu pernah ada tapi belum terlalu kuat gitu. Iya. Terus akhirnya sekarang ini makin lebih kuat, akhirnya oke, I decide. Karena nggak mungkin seorang Aiman nggak pernah ditawar sama TV-TV lain kan gitu. Iya. Iya, gini. Kegelisahan tuh pasti ada kan, gini. Orang tuh ada comfort zone yang, kok udah deh gue di sini aja, gue begini, gue begitu. Tapi it's not me. Kenapa? Kalau comfort zone, gue nggak akan bikin program investigasi yang punya risiko dong. Gue bikinnya gue siaran aja misalnya, newsreader gitu kan segala macam. But it's not me. Sekali lagi, gue tuh nggak bisa orang yang, gue bukan yang gue bisa diam gitu loh. Enggak. Kalau ada badai, gue lebih senang gue masuk ke badai itu. Untuk gue tahu, oh ini tuh badainya. Tentu dengan perhitungan-perhitungan ya, nggak mau konyol juga. Badai yang bisa matiin orang misalnya, ke sana, gue ke laut sana gitu, ya nggak juga. Kalaupun harus ke sana, tentu harus ada perhitungan kan gitu. Jadi bahwa hidup itu it's about experience. Dan experience itulah yang kemudian bisa gue sampaikan, bisa gue sharing ke masyarakat, ke anak-anak gue, ke orang-orang terdekat gue, ke teman-teman gue termasuk lo juga. Dan Kak Aiman kan pasti banyak lah anak-anak di sana, adik-adik lah gitu ya, yang sangat bukan bergantung ya, tapi mungkin look up to you. Di tempat apa maksudnya? Di Kompas? Ya, di Kompas. Sementara when you're gone gitu kan, mereka kan pasti akan kehilangan sosok kakak yang ngomong mereka gitu. Beberapa di antara mereka nangis. Ya gue juga tentu berat ya. Dalam artian bahwa ya nggak laki, nggak perempuan, tentu mereka punya kenangan yang panjang gitu ya. Gue hampir 11 tahun ya di Kompas.
pasti. Dan misalnya untuk program Aiman aja, itu kan dari Aiman Dan itu 2013. Terus kemudian program Aimannya aja, kalau Aiman dulu kan wawancara capres-capres tuh ya, sampai 2014. Aiman tuh dari 2015 kalau program Aimannya, kalau Aiman Dan dari 2013. Ya, itu 7 tahun udah berganti beberapa produser dan sebagainya. Bahkan dia bilang, Mas terima kasih. Gue bilang enggak, it's you, it's not me. So keep up the good one. Ya lu harus lanjut, lu harus jalan gitu. Jangan lost contact. Iya, lu kontak gue segala macam, mau nanya, selama gue bisa jawab, gue akan jawab. Gitu. Nah, ya itulah, mungkin kehilangan, mungkin gue juga ngerasa kehilangan mereka kehilangan gue. Tapi ya, that's life. Hidup di dunia kan, bicara soal pertemuan dan bicara soal perpisahan. Sekarang gue ketemu sama lu, nanti mungkin kita satu kantor gitu ya, tapi pasti ada waktu perpisahan juga. Gitu. Gue sama teman-teman yang lain, bahkan dengan keluarga kan juga begitu, dan itu hal yang wajar. Nah, hal-hal yang dinamis seperti itu yang gue nikmatin, yang membuat gue belajar. Karena bagi gue, ya gue harus belajar. Hidup ini belajar dari lahir, dari buayan sampai liang kubur. Itu prinsip gue. Benar sih. Jadi nggak pernah puas. Nggak pernah. Dan apapun lo harus bisa dapetin. Ya bukan. Kalau gue bukan soal puas atau tidak puas sih. Dalam artian bahwa gue harus belajar untuk gue dapatkan ilmu, dan ilmu itu harus bermanfaat buat orang lain. Gitu. Jadi ini bukan soal kepuasan pribadi sekali lagi, tapi ini soal bagaimana kita bisa berkontribusi sekecil apapun Untuk hidup orang lain. untuk kehidupan kita. Kehidupan kita, kehidupan sekeliling kita, kehidupan Indonesia, bahkan kehidupan dunia. Terharu nggak? Tapi memang udah kelihatan sih Kak, kalau kayaknya emang lu tipe orangnya kayak gitu, yang nggak cuma mikirin diri lu sendiri. Bosan nggak sih mikirin diri sendiri? Akan capek nanti. Capek. Dan kalau gue sih, gue tenang ya, gue ketika mikirin diri sendiri, gue nggak punya motivasi. True. Motivasi gue, ya udah cukup lah, gue nggak mau lebih-lebih juga. Asal cukup aja, nggak minta-minta, ya kan? Kalau bisa memberi malah. Harus. Gue 20 tahun kerja, gue nggak pernah tuh yang namanya minta naik gaji, minta jabatan. No, nggak pernah gue. Tapi Tuhan memberikan gue baik. Dan gue yakin, karena gue yakin ketika gue minta itu kemauan gue kan. Apa yang gue mau belum tentu yang terbaik buat gue. Tapi ketika Tuhan pilihkan, pasti yang terbaik. Soal program Aiman nih Kak. Nah. Kalau yang lain kan mungkin nanyanya, program Aiman akan lu bawa nggak sih ke TV baru gitu kan? Itu kan udah pernah dijawab ya. Mau dijawab lagi juga boleh. Boleh. Coba jawab. Akan Jawaban dibawa nggak? Tergantung lu jadi produser gue ya nanti. Benar ya jabatan lu. Tapi harus izinnya sampai ke Mas Prabu. Izin, Kang Mas Prabu. Kan programnya Mas Prabu tuh kan sebulan 2-3 kali ya Kak ya gitu. Tapi intinya begini, apapun yang terjadi, manfaat dari program Aiman itu nggak boleh hilang. Betul. Dan formatnya yang berbeda seperti apa, kita bicarakan belakangan. Atau mungkin bisa diregenerasikan ke legasinya gitu kan. Bisa Gimana? dilegasikan ke Oke, sini boleh, kan investigasi juga nih. Nanti kita kolaborasi gitu. Nanti Ya? kita kolaborasi kan. Oke. Jadi misalnya apa? Anggi Pasaribu gitu kan, by Aiman. Ngeri nih. Sekarang kan kolaborasi ya. Iya. Masih by Aiman. Oke. Tapi speaking up about legacy, lo percaya akan hal itu nggak sih? Karena gini ya Kak, kalau misalnya untuk orang-orang yang bekerja di media, kadang-kadang ya udah jadi sosok gitu ya. Mungkin ada sebagian yang belum tentu mau meregenerasikan atau melegasikan karyanya dia. Kalau dia orang berpikir lain. pribadi, Betul. kalau dia berpikir manfaat untuk masyarakat banyak, untuk kehidupan yang lebih baik, untuk sekelilingnya, untuk Indonesia, untuk dunia, dia nggak akan pernah punya pikiran seperti Exactly. itu. Jadi transfer ilmunya itu kayaknya Gini loh, ketika kita bicara soal transfer kebaikan, masa Tuhan nggak memberikan kita lebih sih? Terus. Nggak usah berpikir. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah takut tersaingi, nggak usah takut tersaingi, nggak usah takut terlewati oleh junior kita. Enggak, kasih ilmunya, kasih manfaatnya supaya manfaat itu bisa diambil sebanyak-banyak. Soal apakah nanti kita sudah akhirnya jadi mundur, jadi terbelakang dan sebagainya, nggak perlu khawatir. Karena Tuhan udah ngatur, dan Tuhan nggak akan kalau
sering dengar ya, Gusti Allah ora sare. Tuhan tuh nggak tidur. Apa yang kita berikan dengan ikhlas, contoh dia sedekah, Tuhan akan memberikan lagi dengan yang lebih besar. Bahkan ya kalau di keyakinan gue bisa 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat gitu kan. Gak usah khawatir. Lo nggak akan kekurangan dengan lo memberi. Ini nilai bagus ya dari Kak Iman. Apapun itu tuh bukan hanya soal sedekah, bukan hanya soal sedekah uang, sedekah ilmu juga begitu. Aku tuh speechless loh ngobrol sama Kak Iman. Tapi aman kan pertanyaan-pertanyaan gue? Oh aman lah. Lu boleh tanya gue apapun kok. Kecuali yang tadi kita obrolin Apa tuh? soal berat badan. Oh berat badan, iya. Ada Nggak topik-topik. gini, ada hal yang off the record memang yang gue nggak bisa sampaikan kan. Tentu itu menjadi sebuah hal yang ya gue pikir kalau gue sampaikan akan lebih banyak mudorotnya gitu ya dibanding manfaatnya. Buat apa? Kak, soal off the record nih Kak, gini. Hitung-hitung aku kan masih junior ya Kak ya gitu. Kadang-kadang kan kita kalau mau ketemu narsum nih Kak, Iya. ini gue sambil belajar akhirnya gitu. Lagi ketemu narsum gitu ya. Mbak, tapi ini off the record ya. Oke, gue dengerin. Kita harus menghormati off the record. Nah, kita kan menghormati nih Kak. Tapi lu pernah nggak at some point, itu penting banget informasinya. Nggak apa-apa. Dan itu cuma lu doang yang tahu, Yes. tapi karena itu udah off the record. Banyak banget kayak gitu. Nah, itu tetap lu tahan atau akhirnya lu spill? Itu ada caranya. Mau tahu cara seperti apa? Gimana Kak? Nah, Langsung dapet. kita kan dapat informasi dari dia. Yes. Ya jangan bilang dong kalau saya mendapat informasi dari A. Ya namanya kita nggak off the record, kita nggak menghormati off the record. Padahal off the record itu dilindungi oleh Undang-Undang 49 tentang pers. Jadi kita harus menghormati off the record. Caranya gimana? Itu sebagai informasi background kita. Lalu kita cross check satu persatu. Nanti bisa tuh dipilah-pilah yang mana kepada pihak terkait. Tanyakan dong, bener nggak sih seperti ini? Informasi dari mana ya? Dari mana bisa sumber dan sebagainya. Dan sumber itu kan boleh kita sampaikan sebagai sumber karena kita harus melindungi sumber. Meskipun ya itu berupa pertanyaan ke pihak terkait. Oke. Misalnya si handphone ini dituduh misalnya. Misalnya saya jangan handphone nih misalnya. Ada si A dituduh misalnya bahwa ia begini. Informasi dari mana? Dari off the record ini. Dan off the record itu kita yakin benar karena yang ngasih kita off the record itu adalah orang yang punya kapabilitas soal informasi. Ya kita tanya ke si A, benar nggak seperti ini? Udah dari mana taunya? Ya nggak penting tahu dari mana, karena sumber kami banyak. Tapi benar nggak seperti ini? Itu kan bisa. Berarti berupa pertanyaan ya, Bisa. bukan berupa statement yang keluar dari mulutnya seorang jurnalis. Oke. Itulah hebatnya jurnalis. Dia harus berpikir kreatif tuh. untuk mengungkap fakta. Berpikir kreatif untuk mengungkap fakta. Iya Ingetin gue itu harus ada di teks. Kreativitas itu bukan program aja, tapi kreativitas itu adalah bagaimana cara kita mendeliver message. That's communication. Atau kalau gimana caranya mendapatkan jawaban dari narsum ya? Lo harus mikir kan, cara nanyanya. Maksudnya lu mau jawabannya supaya ini, ya nggak bisa juga Enggak, dong. itu kan menggiring. Kayak tadi, gue pengen tahu ini faktanya benar apa enggak. Ya udah gue kasih berupa pertanyaan. That's it, makanya oleh karena itu kita harus berpikir yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari kerja-kerja kita. Kita buat apa sih nanya itu? Sekarang ini deh, gue soal judi konsorsium misalnya, konsorsium 303. Kenapa sih gue konsisten banget? Men, itu bicara soal generasi. Ya, PPATK mengatakan ada 155 triliun per tahun ya perputarannya. Dan setiap orang main tuh 10.000, 20.000 ya satu hari, satu kali rata-rata. Artinya berapa? Ada berapa juta orang, ada berapa puluh juta orang, mungkin ada berapa ratus juta orang. Nggak tahu lah ya, bisa dihitung. Yang main judi online setiap hari dan mayoritas mereka kalau cuma sekali artinya apa? Orang nggak punya. Nah kalau orang nggak punya, mereka main judi online artinya apa? Mereka mementingkan judi online itu ketimbang protein anaknya. Iya kan protein anaknya. Ya kalau perut mungkin bisa dibeliin makanan nasi dan sebagainya, nasi sama apa ya misalnya yang gurih-gurih tapi nggak ada gizinya. Tapi protein kan mahal. Protein mahal dong. Telur mahal, susu mahal. Ya kan mau apa lagi? Whey protein, susu. Itu apa lagi? Ya kan? Protein tuh you name it. Protein tuh mahal, men. Tapi itu yang dibutuhin oleh otak kita. Nah, kalau generasi ada puluhan juta atau mungkin ratusan juta orang tua yang seperti itu, gimana bicara generasi ke depan Indonesia yang katanya bonus demografi? Hilang aja. Muda-muda iya, tapi nggak bisa apa-apa. Karena apa? Pertumbuhan indeks pembangunan manusianya rendah. Udah gitu motivasi untuk pendidikannya juga rendah. Kan itu yang menjadi concern, menjadi kepedulian kita. Jangan dilihat hanya ke konsorsium 0303. Nggak ada hal di balik itu. Kenapa lo nggak ceritain man di program lo? Ada diceritain cuma sebagian sedikit. Karena kalau cerita soal itu yang full, ya orang nggak tahu. TV kan kita tahu ya, ada durasi dan ada juga preferensi. Orang nggak suka tuh yang kayak gitu juga. Tapi kalau di medsos, di YouTube itu bisa dipotong-potong. Kita bisa cerita lebih bebas.
juga sih. Iya, iya, iya.